Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Apa? Ini kemana? Oke. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, baik, berdoa dimulai. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkunganku jadi rusak. Bapak lanjut ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Nah, yaitu kerusakan lingkungan pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. Bisa dipahami ya anak? Ya. Nah, jadi penyebab kerusakan pada lingkungan dan faktor alam yang pertama itu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi di sini kan sudah sering terjadi seperti yang kemarin-kemarin itu, ya kan? Jadi gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya kulit bumi karena terjadi tumbukan atau patahan pada lempeng bumi. Nah, gempa bumi ini bisa merusak lingkungan di sekitar kita karena energi yang ada di lapisan bumi lemas dan menyambar sehingga menyebabkan tekanan kepada lempeng dengan kekuatan yang berbeda-beda. Paham anak-anak? Nah, jadi yang kedua yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus di sini gunung hanya terjadi gunung berapi yang masih aktif. Jadi gunung berapi itu meletus karena gunungnya itu masih aktif gitu. Paham kan? Masih menyala ya? Ya, masih menyala, gunungnya masih aktif gitu. Nah, gunung meletus ini bisa mempengaruhi lingkungan kita karena menyebabkan material di dalam bumi yang panas keluar dan merusak wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, terus yang ketiga yaitu tsunami. Nah, kita tidak asing lagi dengan namanya tsunami karena sering muncul di berita-berita kan. Jadi tsunami dipicu oleh gempa bumi yang pusatnya ada di dasar laut sehingga menciptakan patahan atau tumbukan. Paham kan? Yang keempat yaitu badai. Nah, badai adalah udara yang bertekanan dan bergerak dengan cepat hingga menghancurkan wilayah yang dilewati. Ya. Nah, badai juga di sini dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan kita karena badai termasuk cuaca ekstrim yang dimulai dari hujan es atau udara hangat dari samudra. Sampai sini paham anak? Ya. Nah, terus penyebab kerusakan pada lingkungan akibat faktor manusia. Nah, jadi bukan cuma
juga bisa. Nah, yang pertama yaitu kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan terjadi di wilayah hutan dan api menyebar tidak terkendali. Akibatnya, sejumlah flora dan fauna terancam kehidupannya serta merusak ekosistem kebakaran. Kebakaran hutan ini bisa disengaja atau tidak disengaja. Nah, yang disengaja itu seperti ketika ada manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuat lahan. Nah, itu contoh yang kebakaran hutan yang disengaja. Nah, yang tidak disengajanya itu seperti musim kemarau. Paham nggak? Nah, baik Bapak lanjut yang kedua yaitu pencemaran sungai. Nah, sungai bisa tercemar oleh berbagai macam zat asing yang mengganggu ekosistem sungai. Padahal sungai dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber air bersih atau mata pencaharian. Nah, di sini anak-anak pasti ada yang pernah kan membuang sampah pada sungai. Benar. Pernah kan? Jadi mulai sekarang kita sudah mempelajari tentang kerusakan lingkungan alam kita, maka kita harus mempraktekkan supaya lingkungan alam kita terjaga. Paham? Nah, baik. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, jadi pertanyaannya itu tulislah. Jadi pertanyaannya didengarkan. Jadi pertanyaannya itu tulislah pendapat kalian tentang perubahan lingkungan pada tahun sekarang. Banyak kan perubahan lingkungan pada tahun sekarang? Jadi tulis di kertas jawaban kalian. Bapak kasih waktu 2 menit. Gimana ya? Enggak, nanti langsung dikumpulkan aja. Selesai Kak. Udah ya? Yang lain gimana? Udah? Yang lain udah? Ya. Oke. Udah. Nah, baik, dari jawaban kalian Bapak bisa mengetahui bahwa kalian sudah paham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini anak-anak ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita dari awal? Ada.
jangan lupa belajar di rumah masing-masing karena minggu depan kita ada UTS. Nah, jadi anak-anak harus giat belajar. Oke? Oke. Siap. Bapak. Baik.